adik-adik, kembali lagi di CK7 Treasure Hunt. Kali ini kita akan menelusuri pantai dan sebentar lagi kita akan menemukan harta karun kita. Kali ini aku mendapatkan tugas untuk mencari gulungan Treasure Hunt. Menurut petunjuk, gulungan tersebut terdapat di sebuah pulau. Aha, itu dia sudah kelihatan. Finally, sampai juga di pantai. Udaranya cerah, aku jadi semangat untuk menyelesaikan tugasku. Nah, itu dia petunjuknya. Pasti kertasnya ditanam di sana. Yuk adik-adik, ikut aku. Aha, ini dia surat yang harus saya antar. Perjalanan kita hari ini pasti akan seru sekali. Tetapi aku mau ingetin nih hal yang penting. Sebelum kita mulai beribadah, yang pertama, adik-adik sebelum beribadah sudah harus mandi dan pakai baju rapi. Yang kedua, selama beribadah, adik-adik tidak boleh makan ataupun sambil bermain. Yang ketiga, adik-adik harus sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan pesan baik dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik pasti sudah pada siap kan? Kalau gitu kita berdoa dulu yuk. Semua lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan agar kami semangat memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, dengar gak suara alunan musik yang indah? Sepertinya itu penyambutan di pantai ini. Yuk kita cari sumbernya. Aloha, shalom adik-adik semua. Shalom Henok, shalom Moni. Shalom.
masuk ke dalam penyembahan. Yuk, kakak minta adik-adik siapin hati adik-adik supaya kita dapat memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kalian mau kan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan? Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu, Yesusku. Persembahanku, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Oh, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Senap hatiku dan senap jiwaku. Haleluya. Inilah kami Tuhan, persembahan kami, terimalah Adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, sekarang lipat tangannya dan tutup matanya. Kita siapin hati kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online hari ini. Bapak, kalau sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, tutup bungkus kami semua Tuhan, supaya kami dapat mengerti isi dari firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, berikan kami roh penurut, roh yang mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Dan juga biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini bisa kami pakai, bisa kami tanam di kehidupan kami sampai nanti kami besar. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu dia. Permisi, apakah benar kepala tour guide di pulau ini? Oh iya, apakah ada titipan surat buat saya? Soalnya saya sudah nunggu berhari-hari nih. Kalau ada, tolong taruh di atas meja aja ya. Terima kasih. Shalom adik-adik. Hari ini kakak lagi ada di pantai loh, seperti adik-adik bisa lihat. Tapi meskipun kakak lagi di pantai, kakak tetap siap nih untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Adik-adik semua sudah siap? Kalau sudah siap, boleh angkat tangannya ya. Nah, katakan saya siap, Kak. Nah, Kak Riji juga sudah siap. Kalau gitu adik-adik, kakak akan bercerita tentang satu kisah Alkitab yang luar biasa loh, yaitu tentang keluarga Lot. Tapi kakak akan lebih berfokus kepada istri Lot. Nah, sebelum kakak bercerita lebih lanjut, kakak punya satu video nih adik-adik yang adik-adik bisa tonton. Kita akan nonton sama-sama ya. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan datang Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hai jadi tiang garam. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan datang Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hai jadi tiang garam. Nah, adik-adik, sesuai dengan video tadi, Lot dan keluarganya tinggal di kota Sodom adik-adik. Kota Sodom ini terletak di lembah Yordan. Nah, lembah Yordan itu merupakan tanah yang subur, tanah yang memiliki banyak perairan, sehingga banyak sekali peternakan dan perkebunan di sana. Hal inilah yang membuat orang-orang Sodom dan orang-orang Gomora yang tinggal di lembah Yordan menjadi banyak hartanya. Tapi adik-adik, orang-orang ini merupakan orang-orang yang sangat jahat. Mereka ini melakukan apa yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Sehingga Tuhan pun menjadi murka adik-adik. Tuhan mau menghancurkan kota Gomora dan kota Sodom. Tapi karena Tuhan ingat akan janjinya dengan Abraham, di mana Abraham meminta setidaknya sekiranya ada orang-orang yang benar adik-adik yang tinggal di kota itu untuk diselamatkan. Tuhan pun menepati janjinya terhadap Abraham. Tuhan menyelamatkan keluarga Lot adik-adik. Nah, akhirnya Tuhan mengutus kedua malaikatnya untuk memberitakan kabar tersebut kepada Lot dan keluarga. Kedua malaikat itu menyuruh Lot dan keluarganya untuk berlari sampai ke pegunungan. Dan ketika mereka lari, tidak boleh ada pun dari mereka yang menoleh ke belakang. Tetapi di saat itu juga, Lot memohon kepada Tuhan agar mereka bisa berlari ke kota terdekat dari kota mereka, yaitu kota Zoar. Nah, kota ini harusnya juga ikut dimusnahkan bersama dengan kota Sodom dan kota Gomora. Tetapi Tuhan mengizinkan dan mengabulkan permintaan dari Lot adik-adik. Akhirnya Tuhan pun tidak jadi memusnahkan kota Zoar dan mereka pun berlari ke kota itu. Ketika mereka sedang berlari dan mereka hampir sampai di kota itu adik-adik,
Tuhan pun betul-betul memusnahkan kota Sodom dan kota Gomora adik-adik, di mana Tuhan menurunkan hujan api dan hujan belerang. Nah, yang seperti adik-adik tahu, ketika mereka sedang berlari dan kota itu sedang dimusnahkan adik-adik, istri Lot malah menoleh ke belakang loh, dan akhirnya istri Lot menjadi tiang garam adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita tadi kita dapat belajar ya, bahwa yang pertama kita harus taat adik-adik. Taat kepada apa sih Kak? Taat kepada perintah Tuhan. Nah adik-adik, bagaimana caranya supaya kita bisa taat? Kakak punya 3 cara nih supaya adik-adik bisa melakukan yang namanya taat. Yang pertama adik-adik, kita harus dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Nah adik-adik, ketika seperti sekarang ini kita sedang beribadah, adik-adik harus fokus ya untuk mendengarkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Ataupun mungkin ketika adik-adik sedang saat teduh, adik-adik sedang membaca Alkitab, nah adik-adik harus sungguh-sungguh ya merenungkan Alkitab tersebut. Nah yang kedua adik-adik harus fokus untuk melakukan firman Tuhan tersebut. Adik-adik tidak lagi ya lebih memilih untuk bermain seharian gitu ya. Padahal adik-adik bisa menyisihkan waktu adik-adik untuk adik-adik bisa membaca Alkitab, adik-adik bisa saat teduh, adik-adik bisa menceritakan kebenaran firman Tuhan, dan lain-lainnya. Nah yang ketiga adik-adik kakak yakin deh untuk melakukan taat ini pasti nggak mudah kan adik-adik. Oleh karena itu adik-adik harus mengandalkan Tuhan ketika adik-adik mau melakukan taat. Nah adik-adik harus berdoa nih sama Tuhan supaya Tuhan bisa memampukan adik-adik untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup adik-adik. Selain taat adik-adik, kita juga harus bisa untuk menjaga hati kita ya. Seperti keluarga Lot tadi, mereka taat loh akan perintah Tuhan. Itu artinya adik-adik bahwa keluarga Lot menjadikan Tuhan sebagai harta berharga mereka adik-adik. Nah, kakak dan adik-adik semua juga harus bisa ya untuk menjadikan Tuhan sebagai harta berharga kita. Dengan cara apa sih? Misalkan ya adik-adik harus memilih antara apakah adik-adik akan bermain game terus-terusan, atau menonton film terus-terusan, atau adik-adik mau untuk saat teduh, membaca Alkitab, dan lain-lainnya. Kakak percaya pasti adik-adik akan memilih untuk melakukan kebenaran firman Tuhan kan? Itu artinya adik-adik sudah loh menjadikan Tuhan sebagai harta berharga adik-adik di dalam hidup adik-adik. Nah, sesuai dengan ayat hafalan kita hari ini di Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, adik-adik gampang ya. Kalau gitu kakak undang kita semua bangkit berdiri, kita akan sama-sama memperkatakan ayat hafalan kita hari ini. Adik-adik sudah siap? Dengan semangat ya. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah adik-adik jangan lupa ya, kita harus selalu taat akan perintah Tuhan. Kita pun juga harus bisa menjaga hati kita dan menjadikan Tuhan sebagai harta berharga di dalam setiap kehidupan kita. Oke adik-adik, kalau gitu yuk kita akan menutup ibadah ini, kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah belajar Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari kisah yang luar biasa tentang Lot dan keluarganya Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk tetap selalu taat, untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami pun juga mau belajar untuk bisa tetap menjaga hati kami Tuhan. Biarlah dalam hati kami mau taruh Tuhan. Kami mau menjadikan Tuhan sebagai harta berharga dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Aku harus mencatat sharing dari kepala tour guide di gulungan kertas treasure hunt. Ini sebagai bukti kalau aku sudah menyelesaikan tugas. Dan akan aku kirim ke alamat CK7, Tower Apartemen nomor 17. Nah, aku akan menghubungi tim Treasure Hunt City kalau mereka akan menerimanya minggu depan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya sehat-sehat dan tetap semangat. Nah, sekarang kita waktunya Bible Quiz.
Adik-adik pastinya sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Nah, sekarang Kak Duma mau membacakan kuis hari ini. Kita mulai dari kelompok pertama, Toddler Little Blessing sampai dengan sekolah minggu kelas kecil, dari playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Dengarkan pertanyaannya baik-baik ya adik-adik. Pertanyaan nomor 1. Judul firman Tuhan hari ini adalah ingatlah akan titik. A. Istri Lot. B. Istri Nuh. Good. Jawaban yang benar adalah A. Istri Lot. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya adik-adik. Kota apa yang dihancurkan Tuhan dalam firman Tuhan hari ini? A. Sodom dan Gomora. B. Sodom dan Kanaan. Jawaban yang benar adalah A. Sodom dan Gomora. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya adik-adik. Siapa yang diselamatkan Allah dari kota Sodom? A. Lot dan Abraham. B. Lot dan keluarganya. Oke, good. Jawaban yang benar adalah B. Lot dan keluarganya. Wah, adik-adik, semua hebat-hebat ya. Pastinya bisa menjawab pertanyaan kuis dengan benar. Sekarang Kak Duma mau membacakan pertanyaan untuk kelompok 2, yaitu sekolah minggu kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Siap adik-adik? Pertanyaan nomor 1. Hukuman Allah kepada 2 kota tersebut berupa A. Hujan salju dan belerang. B. Hujan api dan belerang. C. Hujan air dan belerang. Oke, benar adik-adik. Jawabannya adalah B. Hujan api dan belerang. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya adik-adik. Lot, istri, dan 2 anaknya berlari sampai di sebuah tempat bernama A. Zoar, B. Atma, C. Zeboim. Good adik-adik, jawaban yang benar adalah A. Zoar. Kita lanjut ke pertanyaan 3 ya. Apa syarat yang diberikan kedua malaikat Tuhan kepada keluarga Lot ketika berlari? A. Berhentilah dimanapun. B. Janganlah menoleh ke belakang. C. Jangan lari ke gunung. Jawaban yang benar adalah B. Jangan menoleh ke belakang. Kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. Istri Lot berubah menjadi tiang garam karena A. Kebaikan hatinya. B. Sangat taat pada perkataan malaikat Tuhan. C. Tidak bersungguh-sungguh memperhatikan peringatan dari malaikat Tuhan. Oke, jawaban yang benar adalah C. Tidak bersungguh-sungguh memperhatikan peringatan dari malaikat Tuhan. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 5 ya, atau pertanyaan terakhir. Ayat hafalan dari Matius 6 ayat 21 mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga titik-titik berada. A. Hatimu. B. Keselamatanmu. C. Kebaikanmu. Oke, jawaban yang benar adalah A. Hatimu. Gimana adik-adik? Bisa menjawab semua pertanyaan kuis dengan baik dan benar? Nah, adik-adik, jangan lupa minggu depan kita harus lebih sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan supaya bisa menjawab semua pertanyaan kuis dengan baik dan benar. Oke adik-adik, sekian kuis hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas ibadah hari ini. Semua berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Berkati bangsa Indonesia agar terbebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi. Kami percaya Engkau melawat bangsa kami agar terjadi penuh jiwa yang terbesar. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Haleluya. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk Pak Presiden, Wakil Presiden, dan juga Menteri, supaya mereka bisa memimpin bangsa kami Indonesia, supaya mereka ada hikmat, kesehatan, dan selalu takut akan Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk Bapak Niko supaya selalu takut akan Tuhan, sehat terus, dan selalu ada hikmat untuk kamu Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk Opa Yanto dan keluarganya supaya mereka sehat dan selalu ada hikmat untuk memimpin gereja kami CK7. Tolong Opa Yanto untuk memenangkan jiwa. Yesus, kami juga mau berdoa untuk tim medis yang menangani pasien COVID-19. Tuhan sertai dan lindungi dengan kesehatan dan kekuatan agar dapat menangani seluruh pasien COVID-19. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, yang sudah diberkati Tuhan luar biasa, pada hari ini sama-sama kita angkat tangan kita untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih karunia di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita senantiasa mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik semua. Sampai ketemu minggu depan.